Shalom, pembacaan warta pada Minggu tanggal 6 November 2022. Minggu ini adalah minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Gembala jemaat dan majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat, kepada para tamu yang baru pertama kali sekali beribadah di GMI Persiapan Taman Kebalen. Untuk itu kami dapat mengundang saudara untuk berdiri di tempat. Mari kita bernyanyi dalam Kristus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi pelayanan, dapat menghubungi gembala jemaat dan majelis di tempat ini. Warta kita yang pertama, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nova Adinda Angelina Kasih pada tanggal 1 November. Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa memberikan kesehatan selalu. Warta kita yang kedua, jadwal kebaktian selama 1 minggu ke depan dapat kita baca dalam warta kita. Pada poin yang pertama, petugas pelayan ibadah minggu dan sekolah minggu tanggal 13 November 2022 dapat dibaca dalam warta. Poin B, Life Club ditiadakan untuk sementara. Poin C, ibadah malam puji dan doa pada Kamis tanggal 10 November 2022 bertempat di gereja. Petugas pelayan dapat dibaca dalam warta. Poin D, ibadah P3RMI pada Sabtu tanggal 12 November 2022 dapat dibaca dalam warta. Panitia Natal 2022. Poin A, Panitia Natal mengadakan bazar makanan untuk dana Natal 2022. Mohon bantuannya seluruh jemaat untuk membelinya. Poin B, setelah ibadah akan diadakan latihan core untuk Natal 2022. Poin C, setelah latihan core akan dilaksanakan rapat panitia Natal. Diharapkan seluruh seksi dapat melaporkan laporannya. Nomor yang 4, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati dan pikirannya. Poin 5, kami terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk memberikan dana apresiasi hamba Tuhan pensiun sebesar 10.000 per jiwa per tahun kepada seksi sosial yaitu Ibu R. Borugultom. Poin yang ke-6, firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya sebagai tindakan ketaatan kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima. Poin ke-7, kehadiran setiap ibadah, daftar persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dapat dibaca dalam warta. Poin yang ke-8, dalam menyambut kelahirannya, GMI Persiapan Taman Kebalen memiliki jadwal kegiatan Natal 2022 yang dapat kita baca dalam warta kita. Poin yang ke-9, anggaran dana Natal 2022 yang kita butuhkan sebesar 15 juta rupiah. Dana yang telah terkumpul sebesar 2.954.000 rupiah. Kepada seluruh jemaat, mohon dukungan baik dalam doa maupun dana. Poin yang 10, struktur panitia Natal 2022
dan pokok-pokok doa syafaat dapat kita baca dalam warta kita. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Kembali saya mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar gereja dan kebersihan. Dan untuk informasi terkait pelayanan gereja kita selama seminggu ke depan, diharapkan warta dapat dibawa pulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pertolonganku ialah Allah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk duduk kembali. Kita angkat lagu pujian untuk Tuhan lebih dalam lagi. Yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi katakan kepada Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa.
buat segala penyertaan yang masih kami rasakan hingga pada saat pagi hari ini. Engkau sudah memelihara hidup kami, membangunkan kami dari tidur kami, dari malam hingga pagi yang cerah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk melakukan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini menjadi rupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, supaya setiap firman yang Engkau taburkan pada kami, dapat kami mengerti, kami pahami, kami dengarkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa yang baik, dan semua ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat anugerah yang Kau berikan pada kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Yesus, Allah pemberi segala yang baik. Amin. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji dan sembah nama Tuhan pada hari ini. Kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan, langit dan bumi, pujilah Dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Kehadirannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kita akan lakuin ini sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Dia mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, angkat tangan itu Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan ku puji Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi katakan ku puji, ku sembah. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Raja. Kita masih tetap berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan melalui pembacaan kita responsor ya, yang terangkat dalam Mazmur 145 ayat 1 sampai ke 5. Kemudian dilanjutkan ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Jika Jemaat sudah mendengarkan ayat yang pertama, selanjutnya Jemaat bacakan ayat yang kedua. Demikian seterusnya pada ayat yang terakhir, kita akan baca puji-pujian karena kemurahan Tuhan.
Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua kasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutmu mengucap puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan mulia bagi Bapa. Bagi Bapa, bagi dari permulaannya, sekarang dan akan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, gereja yang disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan epistel yang terangkat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5. Lanjutkan ayat sampai yang ke-17. Saya akan baca Tuhan kita Yesus Kristus. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidaklah kamu ingat bahwa hal itu telah dikerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah pada mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu, dan dalam kebenaran kamu dipercayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kita akan mengangkat puji untuk Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi ketika aku berbeban berat. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa syafaat pada hari ini. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Ku datang kepada Yesus, rasaku yang melepaskan. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kita akan pujian sekali lagi. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hati. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
agungkan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Pada saat ini kami masuk ke dalam doa permohonan-permohonan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang menjadi keinginan kami Kau lebih tahu dahulu ya Bapa. Khusus pada saat ini kami berdoa buat negara kami yang kami cintai, yang dipimpin oleh Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri, sampai dengan RT dan RW ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami ini kebijaksanaan. Kami, warganya, supaya negara kami ini menjadi negara yang maju, yang terhindar dari segala bentuk pelanggaran, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya Bapa di negara kami ini. Kami rindu Tuhan yang terus bekerja dalam negara kami ini, supaya kami menjadi manusia, negara yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keamanan dan kenyamanan negara kami. Banyak yang terjadi sebelumnya, khususnya di beribadah kami kepada banyak hal-hal yang tidak adil yang terjadi dalam negara kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang sudah merencanakan yang terbaik jadi di dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin negara kami ini, supaya keamanan dan kenyamanan para warga negaranya terjamin ya Bapa. Yang memberikan juga kebijaksanaan pada pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan para stafnya. Biarlah Engkau selalu menyertai dan berkati mereka. Kami juga berdoa buat peraturan perundang-undangan. Kami tahu ya Bapak, semuanya sudah terstruktur dengan baik. Engkau yang juga campur tangan dalam peraturan perundang-undangan ini, supaya apa yang menjadi peraturan yang tidak boleh kami langgar dan perundang-undangan sudah diatur oleh-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau yang tetap campur tangan dalam negara kami ini. Buat segala toleransi, suku, ras, dan agama juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Walaupun kami tetap berbeda-beda, tapi kita tetap satu dalam negara ini ya Bapak. Untuk mulai dari kami juga berdoa buat stabilitas ekonomi negara kami pada saat ini yang sering tidak stabil, buat para presiden ya Bapak dan staf-stafnya, biar Engkau juga memberikan kepada mereka kebijaksanaan dalam membuat keputusan dalam hal ekonomi dan kestabilisan negara. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa yang baik. Dan juga Tuhan buat penyakit yang ada melanda dalam negara kami ini. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang sungguh luar biasa daripada-Mu ya Bapa yang baik. Kami sudah melewati fase yang sangat berat dalam negara kami ini, yaitu COVID-19. 2 tahun sebelumnya Bapak, di mana pada saat itu semuanya perekonomian lumpuh total dan banyak usaha-usaha dari kami semua yang turun. Tapi pada saat ini Tuhan Engkau sudah perlahan menstabilkan kembali. Tapi kami tetap harus waspada ya Bapak, buat segala penyakit-penyakit yang melanda pada negara kami ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Biar Tuhan kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu, biar Engkau
melindungi kami, menghindarkan kami segala sakit penyakit yang menular pada saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat pada beberapa hari yang lalu gereja kami, Gereja Metodis Indonesia Persiapan Taman Kebalen telah menyelesaikan kongres yang sudah terlaksana dengan baik dan hikmat. Biarlah Tuhan yang terjadi dalam kongres tersebut, Engkau yang campur tangan, Engkaulah pemimpin dan segala pemimpin, biarlah yang terbaik terjadi buat gereja kami ini khususnya dan Gereja Metodis Indonesia. Bapa yang baik, di atas ini semua Tuhan, kami berdoa buat segala doa-doa pribadi kami. Apapun yang menjadi kerinduan atau keinginan kami, Engkau lebih dahulu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan kami menjadi rupa yang harum demi kemuliaan nama-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya kami bisa menerima, menjalankan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa yang baik. Di atas semua itu Tuhan, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar tidak terhalang berkat anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Yesus, Allah. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberkati dan memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sementara kantong persembahan dijalankan, mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan dengan lagu pujian kita dengan hati bersyukur. Mari kita persembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Tuhan dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya. Yes, dengan hati bersyukur kita angkat pujian sekali lagi. Dengan hati bersyukur pada Allah yang karena dirinya Yesus ini yang lama dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatan tak ada.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawakan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah boleh memberkati setiap tangan anak-anak-Mu yang mempersembahkannya di hadapan Tuhan pada hari ini. Kesehatan, pekerjaan, dan apapun yang mereka kerjakan berkati. Dan biarlah persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Allah saja. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami membawakan persembahan persepuluhan untuk Happy Chelsea Napi Tupulu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan bahkan pendidikannya yang saat ini di UPH Tuhan. Tuhan melindungi dia dari pergaulan yang hadapan-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, supaya dia dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya dengan baik, tepat pada waktunya, dan memiliki indeks prestasi yang terbaik ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anak kami, Gaby yang membawakan persepuluhannya di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pendidikan sekolahnya di SMA Tuhan. Biarlah dalam 1 tahun ini dia dapat untuk masuk kembali ke dalam universitas negeri yang Tuhan akan pilih kepadanya di masa depan dan kehidupannya. Begitu juga Tuhan kami berdoa anak kami Ivan Tuhan. Engkau tahu keberadaan anak kami ini. Engkau tahu dia bersama dengan abangnya dan juga kedua adiknya dan tante omnya. Kami juga serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau juga berkati pendidikannya, bahkan masa depannya Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan akan siapkan pendidikan dan tempat yang terbaik, universitas yang terbaik buat dia Tuhan. Sehingga dia memperoleh masa depan yang terbaik juga dari Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk persembahan persepuluhan anak kami Tuhan. NN, Engkaulah yang memberkati kehidupannya. Engkaulah juga memberkati pendidikannya. Engkau tahu siapa dia Tuhan. Bahkan pekerjaannya juga Engkau berkati Tuhan. Sekalipun dia tidak menyebutkan namanya, kiranya Allah Engkau tahu siapa dia. Berkati dia, Tuhan jauhkan dari belalang pelahap, dan Tuhan jauhkan dia dari sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang memberikan persembahan persepuluhannya Tuhan di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan, yang tidak menyebutkan namanya. Kiranya Allah berkenan dan memberkati. Biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah saja. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada mereka. Bahkan kami untuk persembahan anak kami, Sonia Aurelia, kiranya Engkau berkati kehidupan pendidikannya, memberkati keluarganya, orang tuanya, dan Tuhan akan mempersiapkan dia 1 tahun ini untuk dia masuk kepada universitas yang Tuhan akan pilih bagi dia. Berkati masa depannya, berkati pergaulannya. Biarlah dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan juga mengasihi orang tuanya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua rangkaian persepuluhan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Linda Tobing. Tapi sebelumnya, mari kita puji sembah nama Tuhan melalui lagu pujian kita bagaikan bejana. Jemaat kami yang bangkit berdiri,
kita akan sambut firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumahmu, inilah hidupku. Untuk seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Memuliakan lama, lebih lembut lagi, lebih lembut. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Lebih lembut lagi, lembut. Di volumenya lebih dikecilin. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Katakan sekali lagi, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama, memuliakan namamu, memuliakan. Nah, katakan sekali lagi, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Kami mau seperti Yesus yang selalu disempurnakan dalam hidup ini. Kadangkala kedagingan kami begitu keras, sehingga kami tidak mau dibentuk. Kami tidak mau melembutkan hati kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang Kau berikan buat kami, itulah yang selalu mengingatkan kami. Itulah yang selalu membentuk kami, supaya kami bisa sama seperti Kristus, memuliakan nama Allah saja dalam kehidupan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bolehkah bermain musik dengan main art lagu ini? Pelan sekali. Ya, pelan. Ya, lagu tadi bagaikan bejana. Pelan saja ya. Tidak dinyanyikan oleh jemaat, hanya musik saja ya. Bisa dimainkan melodinya, tapi pelan saja ya. Oke, silakan. Ya, agak naikkan sedikit volumenya. Saudara bayangkanlah,
bahwa hidup saudara itu seperti rumah dengan banyak kerusakan di mana-mana, ya. Diri saudara itu rusak di mana-mana ini. Lalu kita mengundang tukang bangunan, ya. Itu Yesus Kristus, ya. Tolong diperhatikan yang di belakang dulu, jangan ngobrol. Kemudian Yesus datang memperbaiki rumah kita. Awalnya kita bahagia dengan apa yang Yesus lakukan. Ia mulai perbaiki banyak yang rusak di dalam rumah Anda. Ia mulai membersihkan rumah kita, mulai memperbaiki ledeng yang bocor, memperbaiki atap-atap yang bolong. Semuanya berjalan dengan baik. Hingga suatu saat Yesus melakukan hal yang mengejutkan. Ia mulai merobohkan bagian tembok rumah Anda. Melepaskan bagian-bagian lantainya. Terlihat melakukan penghancuran di mana-mana. Kelihatannya semuanya itu begitu menyakitkan. Kita nggak tahu kenapa Tuhan lakukan itu. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan sedang menghancurkan kita. Padahal Tuhan sedang melakukan dan membangun rumah Anda menjadi rumah yang indah, yang mewah. Tuhan melakukan berbagai penghancuran. Ternyata Tuhan mau memperluas. Tuhan mau meninggikan dan mau membangun rumah Anda sebuah istana. Dan saat saudara mengundang Yesus dalam rumah Anda, kita berpikir bahwa Ia akan memperbaiki kerusakan rumah kita. Kita hanya berharap menjadi sebuah rumah yang sederhana dan diperbaiki. Tapi ternyata bukan itu tujuannya. Ia tidak hanya sekedar memperbaiki, tapi Ia ingin membangun rumah Anda yang sederhana itu menjadi suatu rumah yang istimewa, yang indah, di mana Anda bisa tinggal di dalamnya. Amin. Iya. Jadi itulah artinya, aku mau sepertimu Yesus, ya. Saudara, bagaimana saudara tahu Kristus hidup dalam diri saudara? Kira-kira kalau ditanyakan pertanyaan ini, bagaimana Pak Chelsea tahu Kristus hidup dalam diri Pak Chelsea? Seberapa dekat Ivan dengan Tuhan? Apa tanda Kristus sudah hidup di dalam diri Inang Siahaan? Apa tandanya? Apa yang bisa dirasakan orang lain ketika orang lain berhadapan dengan kita, ketika orang lain dekat dengan kita? Mereka sudah tahu bahwa hidup kita ini adalah Kristus. Hidup kita ini adalah amanat agung. Hidup kita ini adalah ciptaan baru. Dan hidup kita ini adalah manusia baru. Ya, proses Tuhan itu tidak enak. Ya. Tidak gampang. Tapi ketika Tuhan mau kita diproses, seperti tadi tukang bangunan memperbaiki. Mungkin kita pengen diperbaiki yang kecil-kecil. Tapi Tuhan gak mau yang kecil-kecil. Dia mau merobohkan rumahnya. Dihancurkan dulu. Supaya apa? Supaya dibentuk batu bata yang keras. Ada dasarnya. Dan memperluas rumah kita menjadi sebuah istana yang megah. Di mana ketika kita tinggal, kita begitu damai sejahtera di dalamnya. Sakit memang ya, dirobohkan itu sakit. Ya, diruntuhkan itu sakit. Tapi ketika kita mau diproses, maka kita akan menjadi sebuah istana yang indah.
Kupu-kupu memang indah dan sangat menarik untuk dilihat oleh mata. Kemarin kami makan ayam gota. Ada seorang majelis yang ada di Sungai Yordan. Kakinya dihinggapi kupu-kupu warna biru. Cantik sekali. Begitu ya Mak Chelsea ya Inang ya. Kami goyang-goyang gak pergi ya. Kenapa ini? Katanya kok hinggap. Lalu mungkin ada orang yang mengatakan yang percaya kayak gitu ya. Mungkin mau ada tamu. Datang Pak leader Sungai Yordan bilang, semoganya hinggap di tempatnya Ibu Pendeta. Supaya ada tamu datang untuk mengundang. Kan seperti itu. Saya nggak tahu apa yang tersirat di situ ya. Mengundang pernikahan atau bagaimana kan kita tidak tahu. Ya kan begitu. Nah, cantik. Kupu-kupu itu indah. Namun kita harus ingat bahwa untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan terbang dengan penampilan yang begitu anggun, yang disukai semua orang, hewan itu sebelumnya harus melewati proses metamorfosa. Yaitu proses perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu yang membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama dan panjang, namun sangat-sangat sederhana. Dan ada 4 tahapannya. Dari telur, ulat, kepompong, lalu jadilah kupu-kupu yang indah. Ya, janganlah mau menjadi jerut perut, asam, udah jelek, purut lagi, betut lagi, kan gitu ya. Bayangkanlah kalau Bapak Ibu makan mangga yang asam. Udah nggak tahu saya kayak mana muka kita. Kecuali yang mengandung ya. Itu rasanya manis katanya. Saya pun bingung kok bisa manis kan gitu ya. Begitu asamnya. Tapi jadilah sesuatu yang enak dinikmati gitu ya kan. Enak dirasakan ya. Enak dipandang ya kan. Dan enak dilihat kan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya ya. Ada sesuatu yang dikenal dalam dirinya. Kemarin kami membahas tentang karakter. Karaktermu apa judulnya? Karaktermu menentukan masa depanmu. Saya tanya, kira-kira karaktermu apa? Susah kali anak-anak ini menjawab. Kok nggak tahu karakter orang ini apa? Ada yang menjawab karakternya apa? Saya orangnya asyik. Itu bukan karakter. Gaul, Bu Pendeta, gaul katanya. Karaktermu apa? Terus kalau orang lain melihatmu, orang selalu mencapmu sebagai apa? Apa ya? Asik deh, asik. Ada yang menjawab, ternyata ada yang menjawab mendem. Gak usah dilirik orangnya. Jangan ke situ matanya memandang. Mendem apa deh? Mendem cinta? Mendem sakit hati? Atau mendem apa? Ada yang menjawab pendendam. Betinya itu kan pendendam dengan mendem. Hanya beda M dan P. Bukan ke sini, ada ke sini gitu ya. Ada yang karakternya keras. Ada dengan bangga mengatakan saya ini penyabar loh Ibu Pendeta. Wih, bagus juga kan gitu. Kalau enggak dia memuji dirinya siapa lagi? Saya orangnya sabar. Terus kalau orang lain melihat kau kayak mana? Ya sabar. Oh ya pantasan lah dek berapa kali kau kurepeti sabar terus kau. Wartamu salah, wartamu ini. Sabar kau, tapi enggak tahu apakah ada mendem juga enggak aku pikir gitu kan. Nah ada juga yang mengatakan apa kemarin itu. Saya karakternya Bu mengasihi. Keren juga. Jadi kalau orang melihat kau apa? Ya ibarat kata kayak penuh cinta kasih kan gitu ya. Nah, jadi karaktermu menentukan masa depanmu. Ya sama lah kayak Hawa kan. Karakter Hawa kalau kita lihat apa lah itu Bapak Ibu Hawa itu? Percaya kata orang. Benar enggak? Percaya omongan kan? Tukang gosip. Sama siapa dia gosip? Sama iblis. Siapa iblis itu? Ular. Percaya enggak dia kata si iblis? Percaya.
Lalu dia ambil kan, dan akhirnya apa yang terjadi? Menentukan gak dengan masa depannya? Menentukan. Keluar dia dari Taman Eden. Nah, jadi kalau karakter kita gak berubah, saya bilang kemarin ke anak-anak Pak ya, maka itu tidak akan baguslah masa depanmu. Jadi kau harus rubah karakter. Apalagi karaktermu, saya katakan kepada anak-anak, sulit, hampir bisa dikatakan hampir 15 menit menjawabnya itu. Mereka sendiri tidak tahu karakternya. Dan mereka sendiri tidak tahu bagaimana orang lain memandangnya. Sampai suatu saat saya memberikan satu ilustrasi kepada mereka. Ada seorang pemuda dari kecil. Dia diajari oleh orang tuanya tentang firman Tuhan. Diajari tentang kejujuran. Diajari tentang kebaikan dan kebenaran dari kecil. Diajari tentang cinta kasih dan tanggung jawab. Dan setiap kecil diajari berdoa dan membaca firman Tuhan. Dari kecil. Sampailah dia tamat SMA. Dia bilang sama mamanya, "Mak, saya mau merantau ke Jakarta." "Ngapain kau merantau ke Jakarta? Di sini banyak ladang. Bersawalah kau di sini." "Saya nggak mau, Mak. Saya harus ke Jakarta. Di sana masa depan saya," dia bilang. Keraslah anaknya ini untuk dalam hal ini. Kalau gitu, ini ada uang, cuma dikasih berapa ratus ribunya sama dia. Tapi ada satu Alkitab yang dikasih mamanya sama dia. "Kau bacalah ini. Kemanapun kau pergi, bacalah ini." Ya, saya nggak tahu apakah bapak-bapak juga menyarankan anaknya baca Alkitab. Jangan-jangan bapaknya pun tak baca Alkitab. Ya, pergilah dia. Melamarlah dia, namanya taman SMA kasarnya ya Bapak Ibu. Akhirnya jadilah dia tukang parkir. Bukan tukang parkir di mall yang besar. Di tempat yang biasa-biasa. Nah, adalah seorang bapak yang pakai Mercy. Parkirlah di situ. Pas dia parkir, dia mau pergi pulang. Datanglah si anak ini. Dibayarkannya lah uang 100 ribu ke si anak ini. Tentunya kita tahu harga parkir ya 5 ribu. Kan begitu ya. Nah, dia bingung, uang 95 ribu dia nggak punya. Karena masih pagi, kan begitu ya. Akhirnya dia bilang gini sama bapak itu, "Pak, tunggulah ya. Saya mau ambil kembalian dulu terhadap uang ini." Pergilah dia. Cepatnya dia Bapak Ibu. Ternyata bapak ini udah pergi. Ya, ternyata bapak ini sudah pergi. Bingunglah dia, kayak mana lah uang ini. Ya, dia tunggulah sebulan, dia tunggulah 2 bulan, dia tunggulah 3 bulan. Sampai pada bulan keempat dia lihatlah dari jauh seperti dia kenal mobil itu. Mobil yang kemarin parkir dan dia bayar uang itu. Datanglah bapak itu, dia tunggulah bapak itu, jangan sampai bapak ini terlewat untuk pulang. Dia tunggulah bapak ini, sampai bapak ini pas mau pulang. Dia mengeluarkan uang lagi untuk membayar parkirnya. Lalu dia bilang apa sama anak ini? "Pak, uang bapak masih ada kembalian 95 ribu 4 bulan yang lalu." Ya. Lalu bapak ini nggak banyak bicara, terus dia kasih kartu namanya, "Kau pergi ke kantor saya. Ini kantor saya," katanya seperti itu. Dia pergi. Dia nggak tanya ngapain segala macam, dia pergi. Sampai dia ke kantor itu dia jumpailah bapak ini. Bapak ini akhirnya bilang apa? "Kenapa kau mengembalikan uang itu?" "Karena dari kecil mama saya sudah menanamkan kejujuran kepada kami." "Terus apa yang kau bawa di sini?" Dia katakan, "Saya membawa Alkitab. Itulah yang dikasih mama saya." Akhirnya dia diangkatlah menjadi office boy. Bekerja di kantor itu. Karena kejujurannya, karena karakternya, karena tanggung jawabnya, karena kebaikannya. Ya, ibarat kata kalau disuruh dia kerja 1, dia bisa mengerjakan 3. Dia bisa mengerjakan 3 karena disiplinnya. Diangkatlah dia menjadi manajer di perusahaan itu. Karakternya lah yang membentuk masa depannya. Saya katakan kepada anak-anak P3MI,
pada hari Sabtu kemarin. Jadi kalau karakter kita tidak bisa bertanggung jawab, tidak disiplin, kemudian tidak keras, pendendam, mendem, itulah yang membentuk kita nanti pada akhirnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah amanat agung. Berarti hidup kita itu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Hidup kita itu menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, tentunya kita tahu bagaimana ciptaan yang baru. Oleh karena itu saya minta untuk 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 ya. Kita akan buka 2 Korintus 5. Mari kita buka 2 Korintus. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok Ibu Pendeta nggak buka Alkitab ini ya? Ini saya buka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-21. Kalau sudah bertemu, saya akan membacakan saja pada ayat yang ke-17 ya. Saya akan membacakan di ayat yang utamanya di situ. Saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimaknya dalam hati masing-masing. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar sebuah lagu yang mengatakan seperti ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Gak tahu ya lagu itu ya. Nah, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa lagu ini merupakan satu pernyataan bahwa setiap orang yang hidup dalam Yesus, hidupnya itu telah menjadi milik Tuhan. Ya, sama kayak pemuda-pemudi ini Amang. Kalau sudah milik Tuhan berarti tidak boleh lagi ngomong kotor. Kadang sekarang banyak bahasa halus anak-anak ini. Maaf ya, saya bukan mau bicara kasar di sini, di mimbar ini. Dogi ya. Sekarang apa bahasanya? Anjay. Anjir. Ya, begitu ya? Ya enggak? Setuju? Ah, malu-malu saya udah lihat WA-mu. Anjay. Bang Sangap anjay deh. Ya ampun, masa Bang Sangap dibilang dogi? Apaan sih? Loh, gue. Bahkan sama orang tuanya bilang apa? Saya tuh gak suka sama mereka. Mereka itu siapa? Orang tuamu. Lo dari mana? Bilang gitu pula sama bapaknya. Ih, gua nih mak, gua. Apalagi? Jir. Anjir lo friend. Terlambat nih gue. Benar gak? Benar tak benar? Lo sih TAIK. BSK, tahu BSK? Brengsek. Saya tanya, apa BSK ini? Brengsek bu, katanya. Bangga pula ngomong gitu. Oh dasar lu BSK. Apa BSK? Aku cari di kamus bahasa Indonesia, nggak ada BSK. Brengsek. Masih polos ini si Sonia ini. Selalu kutanya kata-kata yang aneh-aneh. Apa BSK? Apa? Sonia. Brengsek bu. Ibu dapat dari mana itu? Ada. Kulihat chattingan orang. BSK. Apalagi? BB. Kupikir berat badan. Rupanya baby. Kalau siapa bilang si Gita ya. BI apa nak? Babi. Ini sekarang bahasa anak muda. Bahasa ngetren ini sekarang. Kalau kita anak Tuhan, ya kita itu sudah milik Kristus.
Bukan hanya pikiran kita yang milik Kristus, tapi mulut ini jari ini harus milik Kristus. Kan yang saya nggak ngomong Bu sekarang Bu. Iya memang kau nggak ngomong, tapi tanganmu. Di mana tanganmu? Di WA. Ah dasar lu Bang Kris TAIK deh lo. Jir, lu nggak jemput gua kemarin Jir. Gua kena marah-marah Ibu Pendeta ini. Dasar Ibu Pendeta Jir juga nih Ibu Pendeta katanya. Kelihatannya seperti konyol ya. Seperti lelucuan ya. Tapi kalau kita sudah milik Kristus, ini harus dijaga. Mulut harus dijaga. Pikiran harus dijaga. Hati dijaga. Tubuh dijaga. Jangan sampai yang ke surga itu apa? Bibirnya si Dinda. Tangannya nggak nyampe. Jadi kita lihat dalam lemari sorga itu cuma bibir yang keluar. Hanya bibir yang memuji Tuhan Pak, yang lain enggak. Dibukalah sorga itu kan, bibir jatuh semua. Bibir siapa ini? Bibir Sak Jege. Kor bagus. Ya kan kalau kita lihat anak-anak ini Pak ya, mari muliakan Tuhan, mari menyembah terus ini. Tapi nanti sampai di rumahnya, lo sih mak, udah pakai lo. Benar ya Bu Bapak Ibu? Nah belum jujur nih Bapak Ibunya. Betul. Apaan sih Pak? Tapi dengan nada volume yang kenceng. Gak jelas. Terserah. Pakai titik seru sebanyak berapa? 3. Bagaimana nih Sonia? Terserah. Gue udah gak mikir. Lo saja yang mikir. Tanda seru 5. Warna merah emotnya. Itu karakter loh. Kalau sudah ciptaan baru, sudah nggak ada lagi buat kata-kata yang baik, yang nggak baik. Ada pula lagi Pak kan, ada anak-anak. Sekarang Pak, jangan sakit hati sama saya. Mungkin banyak omongan orang ke saya ya. Anak-anak sekarang kalau di private itu WA-nya, saya blokir. Saya blokir sekarang. Caranya bagaimana? Kupancing, Shalom Putri. Shalom Bu, dijawabnya, tapi nggak ada centang biru. Ah ini di private. Langsung saya blokir. Kenapa saya blokir? Itu menunjukkan bagaimana dia menghargai orang lain. Bagaimana dia menjawab orang lain. Sejahat apapun orang lain, dia harus baca dan dia harus jawab itu. Saya tidak mau anak-anak kita ini berbohong dengan memprivate. Nah ternyata ada yang putus cinta Pak. Terus ada pula yang dekati, buat status. Dasar anjir tuh orang. Gua gak mau lagi P3MI. Cinta gua dicabut. Ada status loh Pak. Ini saya gak bohong loh. Cinta saya dicabut orang lain. Kan begitu kira-kira. Nah, gak gampang ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini. Rasul Paulus mengakui bahwa sebelum dia mengenal Kristus, maka penilaian dia terhadap Kristus hanya sebatas pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukannya sebelum bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, pikirannya itu berubah. Nah, sekali kembali kepada hidupmu, hidup kita itu adalah amanat dan agung. Itu artinya bahwa cara pandang kita, cara perilaku kita, cara pembaharuan hubungan kita dengan Tuhan itu pasti harus ada perubahan. Ya, jadi artinya kita itu menjadi satu kesaksian, menjadi satu firman yang terbuka ya. Yang dibaca orang lain ketika orang lain melihat kita, ada Kristus dalam diri kita, ya. Saya bilang ke anak-anak, kalau kita terbiasa ngomong jorok, kemanapun kita pergi, itu cepat. Karena itu habit.
Hati-hati. Saya baca di YouTube Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia sedang kuliah doktor. Doktor ya. Kemudian waktu itu dosennya WA ke dia. Bagaimana ini gini? Iya Pak, sebentar lagi saya akan kirimkan yang hasil editan saya. Titik. Gak lama mungkin dia berantem sama pacarnya. Emosi nih. Dia langsung bilang apa? Dasar lo. Anjir lo gini. Salah kirim dia ke dosennya. Dibaca sama dosennya. Dilihat, dihapus. Maaf Pak, saya salah kirim katanya. Langsung DO dia. Itu kebiasaan. Karakter itu menentukan masa depanmu. Dan perubahan ini harus permanen. Tidak berubah-ubah. Hari ini kita bilang saya mau bertobat Bu. Saya janji akan mengasihi Tuhan. Saya janji akan menghormati orang tua saya. Tapi hanya seminggu. Setelah 2 minggu lebih parah lagi. Ya. Saya suka dengan anak, maaf ya Inang Jose, bukan saya mengapakan Jose ya. Waktu kami sekolah minggu, saya ngajar sekolah minggu, satu persatu ini anak-anak saya tanya. Saya ingin melatih kejujuran anak-anak ini. Tepatlah di Jose. 5 hal yang kau lakukan kebaikanmu selama seminggu. Dan 5 hal yang kau lakukan yang tidak baik selama seminggu. Dengan gampangnya si Jose ini menjawab, ya Dinda ya. Yang pertama apa katanya Dinda? Membantu Bapak nyuci mobil. Emang tiap minggu Bapak kau nyuci mobil? Iya, oh berarti tiap minggu hujan. Begitu bayanganku kan. Yang kedua apa lagi Dinda? Oh jaga toko. Bisa aku terima. Yang ketiga, bantu nyuci dulu ya. Nah, bantu nyuci, nggak tahu kayak mana tangan yang lembut itu menyuci, kupikir. Tapi ku iakan aja lah kan gitu, entah tengok-tengoknya di situ. Yang keempat, nyapu. Yang kelima apa dek? Ngepel. Ku telepon lah mamanya. Benar nggak anak ini ya? Inang, nggak pernah dia nyapu dan ngepel selama opungnya datang. Iya, selama opungnya datang. Ku tanyalah dia. Inilah cerita kita sedikit. Ini kan kita dari kecil itu anak itu harus dibentuk karakternya kan gitu ya. Kau bilang kau ngepel. Kapan kau ngepel? Apakah 3 bulan yang lalu? Iya Bu, jadi selama opung aku tak pernah nyapu dan tak pernah ngepel. Capek dong opung. Iya capek Bu katanya. Kenapa bohong? Iya nggak tahu lagi apa yang mau aku jawab katanya. Inilah kejujuran anak-anak. Lalu masuk ke si Fredrik. Apa yang kau lakukan nak? Kebandalanmu ini negatif ya? Iya, saya suka membuli. Yang kedua apa katanya dek? Suka ganggu teman. Yang ketiga, suka melawan mama. Apalagi itu dek? Sampai 5 hal. Dan apa kebaikanmu? Mau jaga telur katanya ya dek ya. Di warung. Terus kemudian disuruh-suruh kakak beli ini beli itu mau. Disuruh mama mau. Masak apa kok sekecil ini kupikir kan. Ya kalau lapar masak sosis. Oh sosis rupanya. Ya gampang lah kalau sosis kan. Baru yang berikutnya apa? Melipat baju ya. Terus apa kerja kakak kau? Kalau semua kau borong. Ku bilang seperti itu. Ya itulah Bu, disuruh-suruh kakak saya katanya. Oh berarti ada penyiksaan KDRT nih saya pikir. Ya, jadi itu karakter. Jadi saya dari kecil sudah ceritakan kepada anak-anak. Kejujuran. Kebaikan apa yang kau lakukan. Dan kejelekan apa yang kau lakukan. Lalu saya bilang apa ke anak-anak? Lakukanlah terus kebaikan. Supaya itu menjadi satu kebiasaan baik untukmu. Lakukanlah, perkatakanlah terus hal yang baik. Supaya itu menjadi habit yang baik untukmu. Karena itu karakter. Jadi proses dalam perubahan itu nggak gampang, nggak instan Bapak Ibu. Perlu waktu. Oleh karena itu bergaulah dengan orang-orang yang berenergi positif. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki masa depan yang baik.
Bergaulah dengan orang-orang yang mencintai Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan dengan baik. Dan bergaulah dengan orang-orang yang tidak suka menilai kejelekan orang lain. Dan bergaulah dengan anak-anak Tuhan. Supaya apa yang diperkatakan selalu hal-hal yang baik. Ya. Sama kayak tulisan saya, parfum dan terasi. Semakin banyak kita berkumpul atau dengan parfum, maka wangi kita seperti parfum. Tapi kalau terlalu banyak kita bergabung dan terlalu banyak kita menyentuh terasi, ya bahkan mengapakan membalur terasi itu ke dalam tubuh kita, maka kita akan terasa bau selamanya. Baulah terasi, kan begitu kira-kira. Datang Pak Siburian pulang dari gereja, nggak tahu yang ini enak terasi itu pakai sambal. Bukan itu masuknya Pak, ya. Tetapi yang mau saya maksud di sini adalah bergaulah dengan orang-orang yang positif, supaya kita memiliki karakter yang positif, ya. Bergaulah dengan orang-orang yang memperkatakan yang baik, supaya kita menjadi baik. Ya kalau kami di rumah Bapak Ibu ya, kalau ada kakak kami bilang kau pun, ya misalnya si friendly lah ngomong sama si Joshua, Jos, kuping saya langsung merah. Berapa tahun kau lahir? Siapa duluan lahir? Itu abangmu. Nah kalau kami di rumah kayak gitu Amang, diambil bapak kami langsung cabai itu, ditaruh ke mulut kami supaya kami belajar siapa yang lebih tua dari kita. Yos, datanglah si Putri. Yos, jemput ini. Yosua pula disuruh jemput padahal ketua P3MI. Ngeri kuliah di P3MI kita ini. Makanya aku bilang, Yosua itu ketua, hormati dan hargai. Makanya ketika saya menyampaikan apa karaktermu Yos, rupanya dia berani mengatakan, saya penyabar Ibu Pendeta. Ini luar biasa ini. Kalau itu kau pertahankan, kau pasti mempunyai masa depan yang baik. Amin ya. Dari mana kau sabar? Orang lain melihat kau apa? Ya penyabar Bu Pendeta. Memang iya, saya lihat juga seperti itu ya Pak ya. Dan sampai detik ini dia tetap bertahan di belakang itu ya. Tapi nggak mau dia liturgis. Perubahan itu permanen. Kemudian perubahan itu tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama, terhadap keluarga, terhadap gereja. Dan itu bisa dinikmati. Itu bisa dirasakan ya. Rasa kita apa, Kris? Rasamu apa? Orang lain melihat kau. Asam kah? Pahit kah? Getir kah? Pedas kah? Naik turun kah? Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi satu lagi menjawab, saya tutup. Apa karaktermu, Dik? Mudian. Wih, ngeri kali. Kalau sudah dibilang mudian ya, berarti minggu ini dia baik, minggu depan dia setengah baik. Besok dia pedas, besoknya lagi getir. Kan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan di situ, kalau Kristus hidup dalam kita apa tandanya? Buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Apalagi damai sejahtera. Buah-buah roh itu ya. Itulah karakter. Oleh karena itu Bapak Ibu, karakter itulah yang menentukan masa depan kita. Karakter itulah yang menjamin kehidupan kita juga kekal ya. Menjalankan apa yang Tuhan mau dan itu kita kerjakan. Berkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami memiliki karakter seperti karakter Kristus, di mana ada kasih, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kami. Karena itulah yang menentukan masa depan kami. Ajarkanlah kami yang mendengarkan firman-Mu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga ketika orang lain melihat kami, ada karakter Kristus dalam diri kami. Kami menjadi orang yang setia dalam perkara yang kecil, sehingga kami diberikan Tuhan perkara yang besar. Hari ini kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Tuhan boleh berkati kami, sehingga kami boleh memaknai tidak hanya sekedar rutinitas yang kami kerjakan,
Tetapi kami tahu apa yang Tuhan mau melalui perjamuan kudus ini. Kami mengingat kembali akan kebesaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, minta tolong ke guru sekolah minggu memanggil anak-anak untuk kita doakan. Udah ada? Yes, apa? Son, coba deh. Jevano juga. Biar kita doakan. Bapak Ibu yang melakukan perjamuan kudus ini adalah yang sudah melakukan baptis dewasa ya. Baptis dewasa artinya yang sudah memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memahami tentang kebenaran akan firman Tuhan. Gap, nanti minta tolong ini sayang. Ya sini semuanya biar Ibu Pendeta doakan. Sini semua sayang berjejer. Karena mereka belum bisa perjamuan kudus ya. Semuanya menunduk. Ke sini. Duduk berlutut. Jesse juga nggak usah menunduk. Mamanya berdiri aja nggak apa-apa. Intan. Jevano. Untung si Jevana turun jadi ada talentanya. Jason, Tian. Ke Indomaret mereka. Berdua. Udah ya? Iya, Ibu Pendeta mau tanya untuk Jevano. Kalau gede mau jadi apa? Kalau besar mau jadi apa? Pemadam. Pengusaha. Iya. Kalau Lovely? Jadi penyanyi. Penyanyi masih bertahan. Aku juga sama kayak Penyanyi. chef. 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 Tentara. Tentara. Jessie. Artis. Intan. Mau jadi apa? Pengusaha. Woman katanya, woman pengusaha apa bahasa Inggrisnya? Cika. Itu ya. Ya, kita mau berdoa ya nak ya. Karena itu mari tunjukkan sikap yang berdoa sama Tuhan. Biar Ibu Pendeta berdoa untuk kalian. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Mulai dari Joseph, mulai dari Frederick, mulai dari anak kami Nadia, Lovely, Jevano, Intan, Jessie, dan anak kami Christian, juga anak kami Jason. Kiranya Allah memberkati pertumbuhan mereka. Secara kerohanian menjadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hormat sama orang tua. Dan berkatilah masa depan mereka. Ada yang mau menjadi artis Tuhan. Ada yang mau menjadi tentara. Ada yang mau menjadi chef. Ada yang menjadi penyanyi. Pengusaha. Kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka. Bahkan Jason kemarin dia mengakui ingin menjadi polisi. Christian menjadi pemadam. Tuhan berkati. Dari sejak saat ini Engkau yang menyertai mereka. Memberkati mereka. Menjauhkan mereka dari pergaulan yang jahat. Tuhan meluruskan langkah mereka.
sehingga mereka diberkati dalam banyak hal. Mereka menjadi generasi penerus bagi gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Oke, langsung. Ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi samamu manusia dan berniat akan menuntut hidup baru, serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama dalam pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia. Dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat. Dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu. Dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan. Dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, dan Ia-lah menjadi kurban perdamaian karena segala dosa kita, bukan karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serwaswa kalian alam, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya, di mana dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu.
Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan, tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Untuk Bapak Cebano membantu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu, melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu, melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur senantiasa di dalam hatimu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat unsur roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu, melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Makanlah. Mari kita mengangkat unsur anggur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur di dalam hatimu. Minumlah.
Bersama-sama kita ucapkan, ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya. Demi jasa-jasa dan kematian anakmu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu kurban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami memohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah, Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh masyarakat manusia. Kasihankanlah kami Tuhan yang menanggung dosa seluruh masyarakat manusia. Terimalah doa kami Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihankanlah kami karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Tuhan saja. Ya Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Masih tetap berdiri. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutupi ibadah kita pada hari ini. Itu mari kita angkat lagu puji untuk Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Kita sembah dan puji nama Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati. Menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan. Katakan kepada Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu hatimu. Hanya itu kerinduan. Kita akan lagu pujian sekali lagi. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua berikan padamu Tuhan. Berikan padamu. Kuduslah hingga ku selalu, agar aku menyenangkan.
Lebih dalam kita menyembah, katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan, hanya itu kerinduan menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Mari kita angkat tangan, kita katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku Tuhan, hanya itu kerinduan. Mari kita tutup ibadah, kita menyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus mulia berkuasa dan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersatu teduh sejenak.